Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu wajib pajak KPP Pratama atau Belo. Selamat datang pada live Instagram dan YouTube KPP Pratama atau Belo. Subarjo, salam kenal Bapak Ibu semuanya. Berjumpa dengan kami kembali, duo penyuluh KPP Pratama atau Belo. Saya Saifullah dan rekan saya. Saya dengan Yogi. Oke, pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas terkait topik yang hangat dimasuki. Kebetulan kan ini sudah bulan April, kemarin sudah kita lewati bulan Maret yang Alhamdulillah Masya Allah antrian di KPP Tobelo itu banyak sekali gitu ya. Dan itu pun masih tidak mencukupi sehingga saya dengar pada akhir Maret itu diterbitkan aturan terbaru gitu Mas Yogi. Saya dengar ada relaksasi dalam penyampaian SPT tahunan PPHOP gitu ya. Bagaimana itu Mas Yogi? Apa aturan terbaru yang baru terbit tersebut dan mengatur apa saja sih Mas Yogi? Baik, Mas Eko. Terima kasih. Halo Pak Pajak semua. Terima kasih sudah bergabung. Jadi pada momen kali ini saya akan menjelaskan mengenai relaksasi penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi. Jadi tepatnya pada tanggal 27 Maret kemarin 2026, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan keputusan Dirjen Pajak nomor 55 tahun 2026. Itu tentang kebijakan perpajakan sehubungan dengan implementasi sistem inti administrasi perpajakan dalam rangka penyampaian SPT tahunan orang pribadi. Apa-apa saja kan yang diatur dalam keputusan Dirjen Pajak tersebut? Nah, kita bicara latar belakangnya dulu deh. Boleh, siap. Latar belakangnya KEP 55 2026 ini yang pertama, bahwasanya kan SPT tahunan pajak 2025 orang pribadi harus disampaikan melalui Kortex. Ya. Tidak lagi disampaikan melalui DJP online. Ya mungkin ada sebagian besar mungkin wajib pajak orang pribadi sudah mendaftar Kortex, tapi tidak untuk kemungkinan masih ada yang belum mendaftar. Kemudian namanya sistem baru kan butuh pemahaman baru. Nah, jadi kita udah terbiasa dengan DJP online, kemudian kita pindah ke sistem baru. Mungkin secara item-item pernyataan SPT sama dengan DJP online, tapi karena tampilannya baru butuh penyesuaian. Namanya kita kan lintas generasi, ada Gen Z, Gen Alpha atau Gen apa sekarang namanya. Nah itu kan butuh penyesuaian. Jadi itu pertimbangan kedua. Yang pertimbangan ketiga itu dari Dirjennya tadi itu terkait dengan libur Lebaran, libur hari raya Nyepi juga, libur panjang gitu. Nah ini kan orang tidak fokus, lebih kurang tidak fokus. Dan harus mudik, harus balik gitu. Harus mudik gitu kan. Itu udah sistem Kortex baru, kemudian ditambah libur panjang, sehingga ini menjadi kendala ya, yang dirasakan oleh Dirjen Pajak juga. Gimana nih supaya wajib pajak tetap patuh melaporkan SPT, ya kan? Tapi tidak dikenakan sanksi. Ya. Tidak dikenakan sanksi administrasi. Maka Dirjen Pajak tadi ini mengatur tentang hal tadi. Jadi Dirjen Pajak ini yang harus dipahami bahwasannya ini bukan memundurkan jatuh tempo pelaporan. Jatuh tempo tetap tanggal 31 Maret 2026. Hanya saja wajib pajak orang pribadi ketika melaporkan SPT PPh tahunan orang pribadi lebih dari tanggal 31 Maret diberi jangka waktu sampai tanggal 30 April. Ya. 1 bulan. Nah, selama pelaporan di bulan April ini, wajib pajak itu mendapat 3 relaksasi. Yang pertama, sanksi keterlambatan lapor Rp100.000 itu ya. Rp100.000 di pasal 7 ayat 1 itu tidak dikenakan. Tidak dikenakan. Denda itu. Kemudian yang kedua, sanksi terlambat bayar. Terlambat bayar ada juga ya. Biasanya ada pasal 29. Ya, pasal 29. Nah, orang pribadi kan bayar. Nah, ketika dia biasanya kan dibayar paling lambat 31 Maret. Ya. Lebih dari itu kan kena sanksi per bulan. Sesuai dengan tarif bunga bank gitu. Nah, ketika dia bayar di bulan April ini juga tidak kena sanksi administrasi. Itu diatur di pasal 9 ayat 2B ya. Dan yang terakhir, relaksasi ini juga mencakup bagi wajib pajak orang pribadi yang mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT tahunan. Biasanya kan wajib pajak orang pribadi kan mengajukan permohonan sehingga dapat jangka waktu 2 bulan tuh paling lama. Cuma namanya menunda ini
pasal 7-nya dia nggak dikenakan denda terlambat lapor, tapi ketika dia bayar nanti tetap dikenakan sanksi terlambat bayar. Oh, gitu. Nah, Cap 55 tadi ini memberikan relaksasi tadi juga. Oh, Jadi ketika dia mengajukan permohonan penundaan dan disetujui, kemudian dia bayar PPh kurang bayar tanggal 29-nya di bulan April, tidak kena sanksi. oh gitu. Jadi lebih aman ya untuk WP ya. Jadi meskipun yang niat baik WP untuk tetap melaporkan meskipun terlambat diberikan apresiasi dengan adanya Cap 55 ini gitu. Benar, siap. Oke. Sedikit tambah informasi. Kemudian untuk mekanismenya, mekanismenya itu nanti Direktorat Jenderal Pajak tidak akan menerbitkan sanksi tadi. Ya. Dan jika terlanjur terbit, nanti otomatis dari pihak pajak akan menghapus secara jabatan. Secara jabatan. Bukan WP permohonan penghapusan pengurangan sanksi. Ya, biasanya kan WP mengajukan permohonan pasal 36 ayat 1A kan, atau 361C, datang ke loket mengajukan permohonan ini enggak. Dia cukup misalnya terlanjur terbit nih STP surat tagihan pajak. Dia cukup datang ke KPP melaporkan bahwasanya saya dikenakan STP karena terlambat lapor SPT di bulan April. Mohon dihapuskan. Secara jabatan. Secara jabatan. Jadi memberi kemudahan bagi wajib pajak ya. Ada tambahan lagi Mas? Yang penting lagi bahwasanya kan terkait wajib pajak dengan kriteria tertentu ya, pasal 17C. Jadi bagi orang pribadi yang sudah ditetapkan sebagai wajib pajak kriteria tertentu, pasal 17C ini kan dia harus melaporkan SPT tahunan 3 tahun berturut-turut tidak terlambat. Nah, dengan Cap 55 ini ketika dia lapor di bulan April mungkin ya, baru lapor, nah ini dia tidak dicabut. Oh, boleh. Tetap sebagai WP kriteria tertentu. Atau mungkin ada orang pribadi nih mau mengajukan permohonan ditetapkan sebagai WP kriteria tertentu 117C tadi. Nah di tahun pajak 2026 dia ini terlambat nih di bulan April baru lapor SPT. Ini juga tidak boleh menjadi dasar penolakan. Oh gitu. Jadi kalau bagi wajib kriteria tertentu yang kepatuh gitu ya, maksudnya disampaikan SPT tahunan 3 tahun berturut-turut. Kemudian apakah keputusan Dirjen Pajak ini Cap 55 ini juga mengatur relaksasi bagi WP badan ya? Atau ada aturan lain gitu? Jadi kalau cerita ke belakang kemarin memang relaksasi WPOP ini kan terbitnya tanggal 27 Maret ya. Tapi dengan ini jangan sampai menjustifikasi bahwasanya WP badan nanti takutnya tanggal 27 April ini ada relaksasi juga nih. Jangan seperti itu pola pikirnya ya. Karena kalau untuk WP badan kan dengan WP orang pribadi kan pertama jumlah lebih sedikit. Kemudian WP badan ini kan lebih profesional ya dalam memahami sistem kontek karena mereka kan tiap bulan harus lapor SPT tahunan gitu kan atau buat billing bayar bulanan. Jadi untuk menu-menu di kontek itu sudah lebih familiar benar. Jadi saran saya untuk WP badan ini jangan sampai menunda di akhir-akhir tanggal 30 April. Takutnya kan padat sistem crash ya. Jadinya terlambat, tidak ada relaksasi, jadinya kena sanksi administrasinya 1 juta untuk WP badan. Nah, ini bagi wajib pajak yang ingin melaporkan SPT tahunan tahun pajak 2025 itu bisa melalui mana saja itu, Mas? Jadi Dirjen Pajak juga ini kan karena WPOP ini kan banyak ya. Kalau hanya dibuka satu saluran aja, takutnya bottleneck, numpuk, sistemnya error. Jadi dari Dirjen Pajak sendiri membuka ini saat ini 3 saluran untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Yang 2 melalui situs Kortek, yang 1 lagi melalui aplikasi M-Pajak. Yang pertama untuk SPT tahunan oleh Kortek ini silakan akses menu, masuk ke Kortek dulu, nanti masuk ke menu surat pemberitahuan, pilih surat pemberitahuan. Nah itu kita ngisi seperti biasa. Yang kedua masuk ke Kortek juga, pilih menu surat pemberitahuan, tapi kita pilih yang Kortek form. Ini nanti kita klik download dalam bentuk PDF. Oh, mirip e-form tahun. Benar. Waktu zaman DJP online ini mirip e-form. Jadi offline. Jadi nggak tergantung sama jaringan internet. Tapi nanti waktu submit ya silakan harus koneksi lagi. Tapi tidak terpengaruh oleh downtime atau benar. Lebih tenang. Kemudian yang ketiga dengan aplikasi M-Pajak. Jika ada Kortek mobile, silakan aja klik menu buat SPT. Jadi kawan pajak sekalian, silakan pilih ketiga menu ini mana yang lebih mudah, lebih fleksibel, lebih mudah diakses, silakan. Oh gitu, siap. Lumayan banyak ya channel-channel yang diberikan.
Tapi dari terbitnya Cap 55 yang memberikan relaksasi, apa nih hal-hal yang perlu jadi perhatian wajib pajak setelah terbitnya Cap 55 ini, Mas Yogi? Yang pertama, saran saya segera memanfaatkan ya, memanfaatkan karena kan udah tanggal 21, sisa 10 hari lagi nih sampai 30 April, segera manfaatkan. Karena kriteria WP patuh tadi kan tuh penting ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ditetapkan sebagai WP patuh dan belum lapor SPT, segera melaporkan SPT sebelum tanggal 30 April. Kemudian yang penting lagi itu waspada terhadap penipuan. Ya. Karena banyak itu beberapa kali pengalaman kita ada orang pribadi datang ke KPP Pratama Tobelo menceritakan bahwasannya uang di rekeningnya habis. Oh gitu ya. Setelah menginstal aplikasi yang disarankan dari kantor pajak. Waktu kita konfirmasi kantor pajak mana, dia juga bingung karena hanya dikasih link via WA atau via email atau via media sosialnya dia dapat link, kemudian dia klik install otomatis ternyata phishing. Jadi uangnya kesedot semua. Nah ini dari kantor pajak Tobelo sangat menghimbau kepada wajib pajak untuk berhati-hati, jangan pernah percaya atau mengklik link sembarangan yang masuk ke WA kita, masuk ke email kita, atau masuk ke media sosial. Misal wajib pajak itu mengalami hal tersebut, apa yang harus dilakukan ini, Mas? Yang pertama langsung buat pengaduan aja ya, baik pengaduan melalui situs resmi, misalnya pengaduan kita kan ada pengaduan @pajak.go.id itu email, atau silakan hubungi KPP terdekat, atau bisa juga ke Kering Pajak 1500 atau di IG Dirjen Pajak resmi, atau di Twitter kita kering_@pajak. Nah, ini kanal-kanal resmi ini nanti bisa kita gunakan sebagai konfirmasi. Bisa kita bertanya, saya dapat ini nih surat konfirmasi update data, perubahan data di Kortek, benar nggak nih dari kantor pajak Tobelo? Nah, silakan datangi KPP terdekat. Nanti dari situ kan kanal resmi ini kan pasti dijamin kebenarannya. Jadi bagi wajib pajak jauh lebih aman. Oke. Jadi pesan tentang Cap 55 dan kehati-hatian terhadap informasi yang disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu maksudnya. Jadi sebaiknya selalu diukati dengan satu pengingat sederhana, kalau kebijakannya resmi, akseslah dari kanal resmi. Gitu ya Mas Yugi. Wajib pajak tidak perlu percaya pada pesan mencurigakan yang mengatasnamakan pajak, apalagi yang meminta mengunduh file APK atau membuka tautan yang tidak berakhiran pajak.go.id. Dalam situasi seperti ini, tenang justru menjadi bentuk perlindungan yang paling penting. Oke, kita beralih ke tema yang selanjutnya, Mas. Ya, kita berpindah ke tema frequently asked question (FAQ) terkait SPT OP dan SPT tahunan OP dan badan gitu. Dari Mas Yogi mungkin ada pengalaman tersendiri dari penerimaan SPT tahunan dan selama 3-4 bulan. 4 bulan ya. Ya. Jadi kawan pajak, jadi karena SPT tahunan tahun pajak 2025 disampaikan oleh Kortek, tentu berbagi pengalaman berbeda dengan yang terjadi di DJP online. Sebagian mengatakan, ada yang bilang lebih gampang nih di Kortek, atau ada sebagian orang mengatakan enakan di DJP online. Kalau saya pribadi, Kortek ini memiliki kelebihan. Yang pertama terkait dengan bukti potong. Jadi ketika pemberi kerja menerbitkan bukti potong, kalau zaman dulu kan kita harus minta ke bendahara atau minta pemberi kerja, mana PDF-nya, mana perintannya gitu. Tapi dengan Kortek ini bukti potong otomatis masuk di SPT pribadi kita. Dan kita tidak perlu merekam manual lagi. Udah terpopuler di lampiran 1E ya. Jadi daftar bukti potong. Kemudian kalau kita mau minta PDF-nya, itu cukup kita download di Kortek, di menu e-Bukpot, kemudian pilih bukti potong saya. Nah, ketika misalnya bukti potong A1, tinggal masuk ke menu e-Bukpot, pilih masa Desember, otomatis ke download bukti potong A1 tahunan. Jadi kita nggak perlu minta lagi ke bendahara atau ke pemberi kerja. Jadi sangat-sangat amat memudahkan. Kemudian bukti potong ini juga tidak hanya dari satu pemberi kerja. Jadi selama kita bekerja di mana aja, kita store nik kita. Benar, kita store nik kita, dan pemberi kerja dari kita motong PPh 21 kita, otomatis akan kedetek muncul di
kontaknya kita. Ya. Di SPT kita tuh muncul. Bisa dari Shopee mungkin, atau dari asuransi. Nah itu dia muncul semuanya. Oh, jadi lebih membantu wajib pajak untuk menghitung seluruh penghasilan. Benar sekali, benar sekali. Jadi Bapak Ibu nggak perlu, bukan nggak perlu sih, maksudnya sebagai cross check ya. Nah, Benar nggak saya terima dari asuransi A? ya. Benar nggak saya terima semacam fee dari Affiliate. affiliate gitu? Oh ternyata benar, berarti di konteks sudah. Nah itu nanti akan menjadi dasar perhitungan penghasilan neto kita di SPT tahunan. Itu terkait dari bukti potong. Kemudian yang lebih plusnya Kortex sistem Kortex ini lagi terkait dengan pembayaran ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bayar asuransi PPh 25 itu di Kortex otomatis dia muncul. Jadi kita tidak rekam manual lagi berapa PPh 25 yang udah kita angsuran tiap bulan. Nah di Kortex otomatis dia muncul. Begitu juga dengan pembayaran PPh 0,5% bagi wajib pajak UMKM. Itu dia otomatis pembayaran juga muncul tuh per bulan. Jadi kita nggak perlu meraba-raba lagi. Kira-kira saya udah bayar belum bulan ini udah bayar belum. Dengan Kortex ini dia terpopulate, otomatis datanya muncul. Ini sangat memudahkan wajib pajak untuk mengontrol bulan-bulan mana saja yang dia belum bayar mungkin, dan bulan-bulan mana saja yang sudah dilunasi. Nah, kalau dari saya nih Mas Yudi, terkait kemarin ternyata ada juga relaksasi bagi para tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas gitu ya Mas Yudi. Mungkin dokter, notaris, pengacara atau dan selainnya gitu ya Mas Yudi. Ternyata seharusnya kan penyampaian NPWP itu untuk tahun pajak 2025 itu kan tahun kemarin tuh 31 Maret 2025. Benar. Nah, tetapi pada saat itu Kortex itu memberikan relaksasi penyampaian NPWP itu bisa mundur nih sampai 31 Maret 2026 gitu. Dan juga sekaligus pelaporan NPWP untuk tahun pajak 2026 gitu. Jadi kalau orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas lebih mudah penghitungan PPh-nya dengan menggunakan norma. Tetapi apabila wajib pajak orang pribadi yang sudah mungkin terlanjur tidak melaporkan NPWP-nya, ya mau nggak mau harus melakukan pembukuan gitu ya Mas. Benar sekali. Dan untuk tahun ini dan selanjutnya gitu. Iya, pembukuan. Itu diatur dalam PMK 54 tahun 2021 ya. Jadi kalau sekali saja wajib pajak orang pribadi menggunakan pembukuan, maka tahun-tahun selanjutnya harus menggunakan pembukuan. Jadi saran saya yang sudah terlanjur kemarin menggunakan pembukuan ya sedikit banyak walaupun bukan background akuntansi, ya sedikit banyak melakukan pencatatan berapa uang masuk dan berapa uang keluar terkait kegiatan usaha. Nanti di akhir tahun tinggal dikompilasi untuk jadi dasar penyusunan laporan keuangan. Jadi sedikit demi sedikit kita belajar mengarah ke sana. Kemarin juga banyak SPT LB yang disampaikan. Gimana tuh Mas Eko? Kalau ya itu, jadi bagi WP UMKM yang OP gitu ya Mas Yadi, itu kan sebenarnya kan ada PTKP 500 juta tuh. Iya betul. Tetapi mungkin karena terlalu bersemangat untuk menyetorkan, jadi WP belum mengetahui ada peraturan terkait PTKP 500 juta. Jadi misalkan di bulan Januari WPOP UMKM ini sudah membayarkan setengah persen sudah setorkan omsetnya. Padahal kan kita tunggu dulu 500 juta baru kita setorkan pajaknya gitu yang lebih dari 500 juta. Jadi kalau di SPT tahunannya statusnya SPT-nya tetap nihil, pasti lapor SPT bagi WPOP UMKM, tapi di kolom 14H itu kan 14H itu ada jumlah kelebihan pembayaran PPh final yang lebih bayar. Itu kan bisa diajukan pengembalian restitusi dengan permohonan PPh permohonan PPh melalui menu restitusi. Benar. Jadi bagi wajib pajak UMKM nih yang udah terlanjur setor dari Januari, namanya kan haknya dia ya. Jika ingin mengajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, silakan diajuin di Kortex. Prosesnya nanti paling lama itu 3 bulan. Nanti kalau memang kita teliti sudah memang hak wajib pajak itu dikembalikan, ya dari kantor pajak Tobelo pasti akan mengembalikan. Terus kalau lebih bayar lagi itu Mas Yudi? Kemarin pengalaman ada pemberi orang pribadi karyawan. Jadi dia bawa A1, di A1-nya itu memang
baris paling bawah tuh kalau nggak salah lampiran apa ya, angka 21E kalau nggak salah itu ya. Situ dia memang statusnya itu lebih bayar, Lebih potong. lebih pungut atau lebih potong ya, benar. Lebih potong. Kemudian dia nggak tahu gimana caranya di SPT-nya dia ingin mengklaim lebih potong dari pemberi kerjanya tadi. Nah ini di acara e-Gala ini saya jelasin bahwasanya ketika wajib pajak orang pribadi hanya dari satu pemberi kerja saja, tidak ada pemberi-pemberi kerja lain, kemudian memang dia nyata-nyata lebih potong, itu kelebihan potongnya itu silakan diminta pengembaliannya ke perusahaan, ke pemberi kerja, bukan ke kantor pajak, bukan ke DJP, ke DJP. Karena memang itu lebih potong yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi bukan ke DJP untuk mengajukan pengembalian. Makanya kemarin ada yang mengajukan pengembalian ke kita karena lebih potong. Tadi kita tolak. Karena hak untuk mengembalikannya adalah pihak pemberi kerja. Seharusnya SPTLB-nya tetap nihil meskipun BPA 1 atau BPA 2-nya itu lebih potong gitu. Harus tetap nihil. Kalau dari bukti potong yang lebih dari satu pemberi kerja gimana itu Mas Ugi? Jadi misalkan ada beberapa pemberi kerja, tetapi di L1D di penghasilan neto dalam negeri itu cuma beberapa aja gitu Mas Ugi. Nah kemarin pengalaman juga ya, Sekul ya. Jadi ada wajib pajak memang dia dari lampiran 1E itu terkait daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh itu dia bukti potongnya ada 10. Ada 10. Okay. Tapi di lampiran 1D penghasilan sepuluh dengan pekerjaan dalam negeri itu cuma 5. Jadi antara penghasilan neto di lampiran 1D berbeda dengan jumlah penghasilan neto di lampiran 1E. Jadi misalnya di lampiran 1D 50 juta. Di lampiran 1E-nya daftar bukti pemotongan tadi 100 juta. Kemudian yang 100% seharusnya 100 juta tadi ini dipindahkan ke lampiran 1D sehingga sama jumlahnya. Nah, sebagian wajib pajak yang mengajukan permohonan lebih bayar mungkin karena belum pengalaman atau belum sampai informasinya, dia nggak memindahkan tadi penghasilan di lampiran 1E tidak dipindahkan ke lampiran 1D. Jadi dasar kita tolak juga. SPT-nya LB. Kalau sesuai aturan per yang 03 2026 itu juga SPT-nya dianggap tidak LB. Iya benar, SPT dianggap tidak LB karena tidak balance, tidak sesuai data L1E dengan L1D. Gitu. Nah itu kemarin kita tolak juga gitu. Kalau mungkin banyak juga yang itu sih masih mempertanyakan terkait PTKP gitu misalkan masih. Mungkin di tengah tahun dia menikah atau di tengah tahun dia memiliki anak yang baru lahir gitu. Nah, mungkin di BPA 1 PTKP-nya kan harusnya kondisi awal tahun ya masih gini. Tapi pas pelaporan SPT tahunan dia menganggapnya pakai kondisi akhir tahun ya. Jadi misalkan semula K0 jadi K1 misalkan gitu. Jadi pas PSPT tahunan dia lapor LB juga gitu Mas Yudi. Ya. Ini juga ada pengalaman seperti juga itu menjadi dasar kita tolak juga ya. Karena memang kondisi berdasarkan Undang-Undang PPh itu kondisi wajib pajak PTKP penghasilan tidak kena pajak tadi kondisi per 1 Januari 2000 awal tahun 1 Januari. Jadi misalnya di tanggal 2 si wajib pajak ini menikah, 2 Januari dia menikah. Maka status PTKP-nya tetap TK0. Karena per 1 Januari dia belum nikah. Atau per 2 Januari dia punya anak. Tapi 1 Januarinya dia belum punya anak nih, walaupun masih mengandung ya, belum melahirkan. Nah ini pasti dianggap sebagai K0. Nah ketika mengisi SPT, jadi kami sarankan supaya wajib pajak orang pribadi itu mengisi PTKP sesuai dengan PTKP yang ada di Bupon A1 maupun A2. Jadi ketika Bapak ingin melaporkan kondisi PTKP Bapak, tanggungannya silakan melaporkan ke pemberi kerja. Sehingga nanti tahun depan ketika A1 atau A2 terbit itu sudah mencerminkan kondisi real berapa jumlah tanggungan kita pada awal tahun. Kemudian kita kalau SPT kurang bayar gimana Mas Yudi? Kemarin ada SPT kurang bayar ini dalam tadi ya karena bukti potong dari berbagai sumber. Kalau dijumlahkan itu kan pasti kena tarif progresif. Ya kan. Kalau 0 sampai 60 juta 5%, 60 sampai 250 15%, terus sampai 35%. Jadi ketika penghasilan wajib pajak dari beberapa pemberi kerja itu kalau dijumlahkan
seharusnya dia kena tarif 5%, tapi karena dijumlahkan lebih 60 juta, dia kena tarif 15%. Efeknya apa? Dia jadinya kurang bayar. Kurang bayar. Karena dari beberapa pemberi kerja kan potong masih pakai tarif 5%. Sementara SPT menghitungnya tarif udah 15%. Jadi silahkan lunasin. Cara pelunasannya gampang, cukup diisi SPT-nya aja sampai halaman paling bawah, contreng pernyataan, kemudian klik bayar dan lapor. Nanti otomatis kita disuruh mengisi passphrase dan kode billing otomatis terdownload. Silakan lunasin kode billingnya. Ketika dibayar, otomatis SPT akan terlapor, bukti lapor masuk ke email pribadi kita. Jadi mudah sekali membuat kode billingnya. Nah, paling yang saya tambahkan itu terkait harta dan utang yang dibahas ini. Sekarang SPT tahunan dengan Cortex itu lebih mendetail gitu, sumbernya di mana, asetnya gitu, dan cara pendapatkan perolehannya gitu ya Mas. Kalau dari SPT tahunan badan gimana Mas? SPT tahunan badan yang pertama dengan melalui Cortex ini sama ya, memberikan kemudahan bagi wajib pajak, terutama dari sisi pertama bukti potong. Jadi ketika SPT badan ini kan ketika dia bekerja dengan rekanan kan dia dipotong PPh, baik PPh 22, PPh 23 maupun PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh pasal 15 yang sifatnya PPh pemotongan dan pemungutan. Nah, ketika pemberi kerjanya tadi motong buat bukti potong, itu otomatis masuk ke Cortex perusahaan, ke Cortex WP badan kita. Jadi misalnya kita bekerja di dinas A, dinas A-nya potong dan dia buat bukti potong, otomatis di Cortex si badan akan masuk. Cuma namanya rekanan kerja ini kan nggak semuanya buat bukti potong, gitu kan. Ada yang buat, ada yang enggak. Tapi waktu ditransfer uangnya udah dipotong nih PPh-nya, gitu kan. Nah, ini saya sarankan kalau memang bukti potong tidak muncul di Cortex dan memang bisa dipastikan si rekanannya enggak buat bukti potong, karena nggak menutup kemungkinan Cortex ini takutnya ya, khawatirnya nggak semua data masuk. Jadi misalnya gini, bukti potong udah dimuat, tapi di Cortex kita nggak muncul, itu kan nggak menutup kemungkinan juga kan. Jadi konfirmasikan dulu ke pemberi kerja apakah dia memang sudah buat bukti potong atau belum, dan melaporkannya di SPT ini. Benar. Kalau memang dia bilang oh saya belum, tapi PPh-nya sudah dipotong. Nah, itu Bapak Ibu silahkan menyampaikan ke bendahara atau ke pemberi kerja, tolong di-storein PPh-nya karena saya mau laporkan di SPT badan saya. Nah, ketika bukti potong tidak muncul, Bapak Ibu silahkan klik tambah. Bisa ditambahkan. Bisa ditambahkan, baik di bukti potong pakai penghasilan PPh final, dikenai PPh final, maupun bukti potong yang tidak final. Misalnya dari Dinas Pendidikan belanja sudah dipotong senilai faktur terbit misalnya 100 juta. Dari 100 juta tadi yang sudah dipotong PPh hanya 20 juta. Nah, sisanya 80 juta tadi kalau memang benar-benar dipotong pengadaan barang misalnya 1,5% dikali 80 juta. Nah, silakan ditambahkan di Cortex-nya perusahaan WP badannya kita. Kemudian terkait bukti potong ini juga yang tidak dipotong jangan ditambahkan ya. Maksudnya gini, kalau dinas kan pasti dipotong. Jadi ketika bukti potong dari dinas nggak muncul di Cortex kita, Bapak Ibu saran saya silahkan tambahkan. Karena kalau dinas itu kan pasti dipotong. Tapi kalau dari swasta jangan. Misalnya saya kerja konstruksi ke PTA sebagai rekanan. Ternyata PTA nggak buat bukti potong. Terus kita rekam sendiri tuh di Cortex. Bahwa saya dipotong PPh 1,75% konstruksi dari PTA, itu jangan. Karena memang PTA-nya kan memang belum potong, gitu kan. Apalagi waktu pencairan uang itu memang belum dipotong sama sekali. Jadi wajib pajak badan jangan menambahkan ya kalau memang rekanannya swasta. Jadi ketika memang tidak dipotong sama rekanan, kewajiban pajaknya menempel ke pribadi wajib pajak badannya tadi, gitu. Jadi ya store sendiri, lebih kurang seperti itu. Kalau perhitungan omset, Mas Yogi? Kalau perhitungan omset itu, jadi gini, mungkin wajib pajak badan kan pasti sudah punya penghitungan omset sendiri, udah semacam kertas kerja lah berapa tagihan saya selama setahun. Tapi ini kita butuh cross check juga dong. Bener nggak sih omset yang kita hitung cocok dengan laporan pajak kita? Jadi saran saya untuk cara meng-cross check kebenaran omset yang kita catat sendiri dengan omset yang ada di pajak itu, enaknya kita merekap. Kalau memang kita PKP, pengusaha kena pajak kan kita lebih mudah ya merekap dari faktur dari bulan Januari sampai bulan Desember.
Dari situ kita hitung omset kita berapa harga jual kita. Kalau swasta kan nilai harga jual tuh memang benar-benar nilai tagihan ya, yang tidak termasuk PPN. Nah itu bisa dijumlahkan, dapatlah omset sebenarnya sesuai dengan SPT masa PPN atau faktur yang terbit. Tapi kalau rekanan dinas pemerintah, biasanya harga jual itu di dalamnya termasuk PPN. Kalau dulu kan kita nentuin omset kan dari memang nilai DPP. Jadi di faktur itu ada harga jual, itu omset termasuk PPN. Yang kedua ada DPP. DPP ini memang waktu sebelum kontek nih, sebelum ada DPP yang 12% itu, ini bisa jadikan dasar sebagai penghitungan omset. Cuma karena di faktur langsung ada DPP nilai lain, itu kan DPP-nya 12%. Itu jangan dijadikan omset. Karena itu dia diturunin kan nilainya. Jadi saran saya kepada wajib pajak badan, sebagai cross check omset, lebih baik dijumlahkan aja PPN terutang, kemudian dibagi tarik 11%. Ketemulah nilai omset. Itu lebih real untuk menjadi bahan cross check dengan omset yang kita hitung sendiri. Jadi biar jangan itu ya Mas, beda nih antara pendapatan kotor ya, penjualan itu di SPT tahunan badan dengan jumlah faktur gitu. Jadi nanti kalau ada selisih jadi teman lagi dong. Benar sekali. Makanya hati-hati. Jadi saran saya tadi ya, saya ulangi lagi biar lebih jelas pajak badan. Enaknya tadi cara mengcross-checknya dengan menjumlahkan PPN terutang, kemudian dibagi dengan tarif 11%. Nah, dapat itulah omset real kita secara e-faktur. Tinggal di cross-check dengan pencatatan keuangan perusahaan sendiri. Terus juga sama seperti PPh OP tadi, angsuran juga otomatis langsung muncul ya. Benar. Jadi tidak perlu kita hitung manual lagi gitu. Terus kalau di bagian aset jangan lupa mengisi nilai penyusutan komersil. Memang jika ada selisih atau harus memang diisi sih, harus memang diisi itu. Biasa kan dia agak ke bawah ya. Kalau menurut saya mungkin agak sedikit tersembunyi ya. Kadang wajib pajak itu kelewat mengisi itu antara penyusutan fiskal dengan penyusutan komersil. Nah, silahkan diisi, mohon jangan kelewat. Terus karena SPT tahunan badan kan harus mengisi elemen laporan keuangannya itu, jadi pengisian koreksi fiskalnya juga di korteks langsung gitu ya Mas. Jadi jika WP memiliki omset final dan non final ya tinggal dipisahkan tuh. Benar. Di penjualannya gitu ya Mas. Jadi enaknya korteks badan ini kalau di SPT yang lama tuh kan kita di lampiran 1 itu SPT yang lama nih ya. Di lampiran 1 SPT itu kita langsung mengisi penghasilan neto yang tidak dikenai PPh final tuh. Nah, inilah menjadi dasar perhitungan pasal 29 nanti yang terutangnya. Tapi dengan korteks ini lebih dirinci. Jadi mana biaya-biaya yang langsung dikoreksi fiskal, baik koreksi fiskal positif maupun negatif. Jadi bagi wajib pajak juga enak, dia ada kontrol bahwasanya oh ini yang saya koreksi fiskal. Kemudian bagi Fiskes sebagai petugas pajak juga lebih enak melihat mana-mana akun-akun memang yang dikoreksi fiskal. Dan yang terakhir bagi WP UMKM ya harus melunasi semua PPh 0,5%-nya itu dulu, baru bisa melaporkan SPT tahunan badannya. Jadi jika tidak dibayar dulu berarti nggak bisa laporan SPT. Nggak bisa laporan SPT karena memang WP badan itu kan nggak ada PTKP 500 juta ya. Jadi dari Januari kalau memang dia udah ada penjualan ya harus langsung bayar. Oke, sampai di penghujung acara Mas Jody. Lumayan lama perbincangan kita. Bisa kita tarik kesimpulan Mas Yogi. Yang pertama, bagi wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan SPT tahunan OP-nya, silakan segera melaporkan SPT tahunan sebelum tanggal 30 April 2026. Kalau untuk hari ini nih kurang tersisa 10 hari lagi karena masih dalam waktu relaksasi, tidak dikenakan sanksi denda gitu, terlambat lapor dan terlambat bayar. Yang kedua, hati-hati terhadap penipuan. Jika ingin berkonsultasi silakan mendatangi KPP terdekat atau menghubungi saluran resmi DJP gitu. Yang ketiga, bagi wajib pajak OP yang melakukan pekerjaan bebas dan harus menggunakan pembukuan, maka mulai dari sekarang silakan mulai melakukan pencatatan gitu Mas Yedi ya. Uang masuk dan uang keluar dengan bantuan PC, laptop, HP, dengan aplikasi, dan di akhir tahun agar memudahkan penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir bagi WP badan segera melaporkan SPT tahunan badannya sebelum tanggal 30 April guna
menghindari pengenaan sanksi denda gitu ya, Ya, benar. dan tidak mengharapkan ada relaksasi seperti Cap 55 tadi Mas Benar, Yogi. benar, Gitu. benar. Mungkin seperti itu Mas Yogi, Ya. perbincangan pada sore hari ini. Ada tambahan dari Mas Yogi? Tidak ada. Jadi saya berharap mungkin sampai dengan tanggal 30 April silakan manfaatkan relaksasi ini. Terus juga kemarin kan ada jargon dari DJP ya, kami dampingi sampai berhasil. Benar, Kalau salah gitu. Silakan datang saja ke kantor pajak terdekat, pasti akan dibantu oleh kami dan rekan-rekan kami mungkin ya. Mungkin cukup sekian perbincangan pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.